Krisis iklim mengancam kota-kota pesisir Asia tak terkecuali Jakarta. Meningkatnya permukaan laut yang ekstrim mengancam kota Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis Indonesia. Bahkan diprediksi negara akan mengalami kerugian hingga 68 miliar dolar Amerika Serikat. Jakarta sebagai kota pesisir berpotensi tenggelam pada 2030. Naiknya permukaan air laut salah satunya disebabkan oleh krisis iklim. Dampaknya bukan main-main. Ancaman ganda melanda Jakarta sebagai ibu kota. Selain ancaman tenggelam, Jakarta juga diprediksi alami kerugian ekonomi. Peneliti Greenpeace Iklim dan Energi untuk Indonesia, Adila Isfandiari memaparkan hasil studi Greenpeace mengenai Asia Timur. Kenaikan muka laut pada 2030 mendatang berpotensi menenggelamkan 17% dari total luas daratan Jakarta. Mencakup kawasan Monas dan juga Balai Kota. Dan tentunya kondisi yang seperti ini akan membawa kerugian yang begitu besar bagi PDRB, yaitu mencapai 68 miliar US dollar dan juga akan memaksa 1,8 juta warga Jakarta untuk mengungsi dari tempat tinggal mereka akibat sudah terendam banjir. Dan tentunya bencana-bencana iklim seperti ini tidak hanya akan terjadi di kota-kota besar pesisir seperti Jakarta saja, tetapi juga akan dialami oleh seluruh wilayah Indonesia dan juga jutaan warga Indonesia. Peneliti Indef, Denny Yuwarta Junifta memaparkan resiko besar akan menghantam sektor logistik dan juga konstruksi, di mana kerugian ekonomi hingga 700 triliun rupiah. Tersebut memberikan dampak kerugian, kerusakan hitung-hitungan tahun 2007 itu ada sekitar 5,4 triliun dampak kerusakan ya, kerugian. Tapi kalau misalkan ngomongin soal dampak ekonomi ini sangat besar sekali. Karena ada 3 sektor kunci kalau kita ngomongin perekonomian di Jakarta. Pertama adalah sektor logistik. Logistik ini punya multiplier effect yang sangat besar, terutama kalau ngomongin soal perdagangan. Logistik memang hanya 3% menyumbang PDRB di DKI Jakarta, tapi perdagangan itu ada 16% dan jadi salah satu sektor dominan. Kalau logistik ini terhambat, tentunya perdagangan juga akan terhambat. 16%, 16-17% itu berarti ada sekitar 460-an triliun PDRB yang kemudian terancam. Itu yang pertama. Kemudian konstruksi 11%. Kalau banjir ini menghadang memang itu punya risiko pada kerusakan ya. Dan itu kalau konstruksi aja sekitar 11%, itu bisa berdampak sekitar 300-an triliun. Hal tersebut juga dikuatkan oleh peneliti geodesi ITB Heri Andreas. Ia menjelaskan kerugian ekonomi luar biasa dapat terjadi jika Jakarta tenggelam. Berdasarkan penelitian yang ia lakukan, belasan ribu hektar wilayah ibu kota akan terdampak, atau sekitar 5 km dari pantai Jakarta. Di 2050 ya sekitar 16 ribuan hektar kelihatannya ya. Yang akan terdampak hingga 18 ribuan hektar lah. Itu tergantung nanti kita ingin skenario modelnya yang moderat ya, atau skenario modelnya yang kita buat lebih ekstrim gitu ya. Jadi bisa sekitar 16-18 ribuan hektar. 16-18 ribu hektar itu berapa kilometer Pak dari bibir pantai? Jadi bisa diproyeksikan kira-kira tidak hanya pesisir kan, bisa saja sampai ke Jakarta Pusat ini dampaknya, karena banyak areanya, sampai 18.000 hektar. Ya, itu nanti akan sedikit berada di Monas ya, berarti di daerah ya Jakarta Gajah Mada gitu ya, kemudian Gunung Sahari, Mangga 2 ya. Jadi kira-kira ya bisa lebih dari 5 kiloan ke arah darat ya, dari pantai bisa. Ekonom Universitas Indonesia Nina Sapti Triaswati menjelaskan beberapa wilayah di Jakarta akan terdampak jika Jakarta tenggelam. Sejumlah sektor perekonomian terhantam cukup parah hingga bisa mematikan arus perdagangan. Dampak ekonomi akan terasa di daerah perdagangan, pariwisata, perikanan, industri ya, dan transportasi yang sangat berbahaya. Itu ada jalan tol di situ dan jalan utama ya, sehingga bisa mematikan
arus-arus perdagangan dan transportasi ya. Jadi tidak bisa bergeraknya barang dan bergeraknya orang. Nah, ini kita bisa lihat contoh dari Belanda ya, Amsterdam sekalipun yang berada di bawah permukaan air laut itu bisa mengantisipasi supaya tidak banjir ya. Berarti ada proses teknologi yang harus segera dibereskan. Langkah cepat dan tepat tentu dibutuhkan agar Indonesia bisa menghindar dari ramalan tenggelam dan potensi rugi triliunan rupiah. Glenys Oktania dan tim liputan Kompas TV, Jakarta.